Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan mahasiswa di kampus manajemen bersama Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini kita akan mengambil topik bagaimana strategi mengelola produk melalui pendekatan daur hidup produk. Topik ini adalah topik yang sangat menarik bagi para pebisnis dalam rangka menghadapi satu produk yang sudah mulai menurun. Jawaban daripada topik ini akan dijawab oleh rekan kita Ane Nurpaidah. Ya, selamat siang Pak Anggono dan rekan-rekan. Saya Ane Nurpaidah. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan sesi 11, yaitu pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, jelaskan ukuran pasar, pertumbuhan pasar, dan kompetisi pada daur hidup produk. Nah, di sini saya akan coba paparkan mengenai pertanyaan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa daur hidup produk itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth. Yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau maturity. Dan yang keempat adalah tahap penurunan atau decline. Yang di tahap perkenalan atau introduction, di tahap ini pertumbuhan pasar, ukuran pasar, dan kompetisi masih relatif rendah. Nah, dikarenakan produk itu adalah produk baru diperkenalkan kepada pasar. Tetapi di sini kegagalan atau resiko kegagalan relatif tinggi, sehingga biaya produksi dan biaya pemasaran pun akan cukup tinggi. Nah, strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan promosi yang agresif dan menitikberatkan kepada merek. Nah, untuk tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth. Di tahap pertumbuhan ini adalah suatu periode pertumbuhan pasar yang cepat dan pertumbuhan laba yang besar, tapi ditandai dengan persaingan yang cukup ketat, sehingga di sini perusahaan berusaha bertahan dan mendorong kepada loyalitas merek. Nah, salah satu strategi yang bisa dilaksanakan di tahap pertumbuhan atau growth ini adalah memperluas dan meningkatkan distribusi. Nah, yang berikutnya adalah tahap ketiga atau kedewasaan atau maturity, di mana di tahap ini adalah periode penurunan dan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Nah, pada tahap ini ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan. Nah, biasanya tahap ini adalah tahap terlama dalam produk life cycle. Kemudian di sini juga ditandai dengan pertumbuhan pasar dan mencapai puncak dan mulai menurun. Nah, di sini ditandai dengan persaingan yang sangat ketat dan banyaknya merek yang ada di pasar. Nah, yang terakhir adalah tahap penurunan atau decline. Di tahap penurunan atau decline ini menunjukkan adanya arah yang menurun dan laba yang menipis. Pada tahap ini, penjualan perusahaan bergerak menurun. Hal ini disebabkan oleh selera pasar yang mulai berubah, kemudian adanya substitusi produk dari perusahaan lain, kemudian perubahan teknologi. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan harga, kelebihan kapasitas, dan laba perusahaan yang menghilang. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan atau paparkan mengenai jawaban dari tugas sesi 11 ini, nomor 5. Sekian, terima kasih. Begitulah rekan-rekan mahasiswa, jawaban dari rekan kita Ane Nurpaidah tentang pendekatan strategi produk menggunakan daur hidup produk. Mudah-mudahan jawaban tersebut bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Saksikan video berikutnya. Terima kasih.